Asia sebagai benua terbesar di dunia tidak hanya memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa, tetapi juga merupakan pusat gravitasi baru dalam tatanan dunia yang sedang bergeser. Dalam konteks ini, Tiongkok menjadi representasi paling nyata dari kekuatan dominan yang terus menguat di kawasan. Namun, untuk benar-benar memahami mengapa Tiongkok layak disebut sebagai negara paling kuat di Asia, kita harus menelusuri dinamika kekuatan bukan hanya dari statistik ekonomi atau jumlah militer, tetapi dari sinergi menyeluruh antara visi strategis, kapabilitas teknologi, kendali politik, pengaruh internasional, dan kedalaman sejarah yang membentuk karakter nasionalnya. Dalam ekonomi, Tiongkok bukan hanya menjadi pabrik dunia, melainkan juga mulai mendefinisikan ulang masa depan perdagangan global. Dengan inisiatif seperti Belt and Road, ia telah mengikat lebih dari 140 negara ke dalam jaringan infrastruktur, logistik, dan finansial yang dipusatkan di Beijing. Jalur kereta api itu cepat dari Yiwu ke Madrid, pelabuhan-pelabuhan yang dibangun di Pakistan, Sri Lanka, Kenya, hingga Eropa Timur, serta jaringan kabel bawah laut dan satelit komunikasi menunjukkan bagaimana Tiongkok menggunakan diplomasi ekonomi untuk memperluas cengkeramannya secara sistematis. Tak kalah penting, mata uang yuan mulai digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi internasional dan secara perlahan menantang dominasi dolar Amerika. Pendirian Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) menjadi bagian dari strategi besar untuk lembaga keuangan tandingan bagi IMF dan Bank Dunia. Dengan struktur yang lebih menguntungkan negara berkembang, dalam aspek teknologi Tiongkok tidak lagi sekadar meniru, melainkan mulai memimpin. Dengan lebih dari 1,4 juta paten yang diajukan dalam setahun dan anggaran riset dan pengembangan yang setara dengan atau bahkan melebihi Amerika Serikat, Tiongkok telah menempatkan dirinya sebagai pelopor dalam teknologi kuantum, kecerdasan buatan, dan bioteknologi. Kota-kota seperti Shenzhen yang dahulu hanyalah desa nelayan, kini menjadi pusat inovasi yang menghasilkan perusahaan teknologi global seperti Tencent dan DJI. Dalam sektor kendaraan listrik, BYD dan NIO telah menggeser dominasi perusahaan barat di pasar domestik dan ekspor. Sementara Huawei meskipun diboikot di banyak negara, tetap menjadi simbol dominasi teknologi komunikasi Tiongkok di banyak wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dalam ranah militer, kekuatan Tiongkok meningkat tidak hanya dalam hal kuantitas, tetapi juga kualitas dan proyeksi jangkauan. Angkatan Laut Tiongkok yang sebelumnya hanya defensif, kini memiliki kapal induk dan armada pelayaran biru, Blue Water Navy, yang memungkinkan operasi global. Latihan militer gabungan dengan Rusia dan Iran menunjukkan ambisi Beijing untuk membentuk poros kekuatan non-barat yang aktif menantang tatanan internasional liberal. Rudal DF-11 dan DF-21D yang dikembangkan sebagai senjata anti kapal induk menggambarkan bahwa Tiongkok tidak ingin tertinggal dalam perlombaan teknologi militer. Bahkan dalam ranah luar angkasa, Tiongkok telah memiliki stasiun ruang angkasa permanen sendiri, mengirim rover ke bulan dan Mars, serta menciptakan sistem navigasi Beidou sebagai alternatif dari GPS buatan Amerika. Di bidang politik dalam negeri, keberhasilan Partai Komunis Tiongkok dalam menjaga stabilitas selama puluhan tahun tidak bisa dilepaskan dari kontrol politik yang ketat namun adaptif. Xi Jinping, sebagai pemimpin terkuat sejak Mao Zedong, telah menghapus batas masa jabatan presiden, memusatkan kekuasaan di tangannya, dan mendorong kampanye anti korupsi berskala besar yang tidak hanya membersihkan partai tetapi juga menghilangkan lawan politik. Pemerintahannya mengembangkan sistem pengawasan digital nasional, memperluas teknologi pengenal wajah, pengawasan online, dan sistem penilaian sosial yang mengintegrasikan seluruh data warga negara. Ini menciptakan kontrol sosial yang belum pernah ada sebelumnya dalam skala modern. Namun di sisi lain, stabilitas itu juga memberi Tiongkok keunggulan dalam menjalankan kebijakan jangka panjang tanpa gangguan siklus politik pemilu seperti di negara demokrasi. Tiongkok memiliki rencana 5 tahun yang mencakup semua sektor, energi, kesehatan, pendidikan, hingga militer, dan dieksekusi dengan disiplin tinggi oleh seluruh lapisan birokrasi. Sistem ini memungkinkan konsistensi kebijakan yang membuat investor global tetap tertarik. Meskipun negara ini tetap mendapatkan kritik dari Barat soal pelanggaran HAM, sensor ketat, dan represi terhadap minoritas seperti Uighur di Xinjiang.
Dalam konteks hubungan luar negeri, Tiongkok menunjukkan wajah ganda. Keras terhadap musuh, namun sangat akomodatif terhadap mitra strategis. Di satu sisi, Beijing bersikap agresif dalam sengketa Laut Cina Selatan, membangun pulau buatan dan pangkalan militer, serta mengintimidasi negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam. Namun di sisi lain, Tiongkok menjadi penyelamat finansial bagi negara-negara seperti Pakistan, Laos, dan beberapa negara Afrika yang tidak mendapatkan pinjaman dari Barat, lewat keikutsertaannya dalam organisasi seperti Shanghai Cooperation Organization, SCO, BRICS, dan RCEP. Tiongkok memperluas pengaruhnya dalam arsitektur keamanan dan ekonomi regional tanpa keterlibatan Amerika Serikat. Dalam strategi kebudayaan, Tiongkok menggunakan soft power melalui institusi Confucius, promosi bahasa Mandarin, film, dan platform media sosial domestik yang kini mulai digunakan sebagai ekspor budaya. Serial drama Tiongkok mulai menembus pasar Asia Tenggara dan Timur Tengah, menyaingi dominasi Korea Selatan. Festival, pertukaran pelajar, dan pengaruh diaspora Tionghoa turut membentuk persepsi global tentang kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan berperadaban tinggi, bukan semata negara industri. Semua ini menjadikan Tiongkok bukan hanya kuat secara angka, tetapi juga secara simbolik. Ia tidak lagi sekadar negara berkembang raksasa, tetapi telah menjadi model alternatif dari kekuasaan global. Tidak demokratis secara barat, namun tetap efektif dan stabil. Ini menjadi tantangan utama bagi tatanan dunia yang selama puluhan tahun berlandaskan prinsip-prinsip liberalisme, kebebasan individu, dan pasar bebas. Meskipun kekuatan ini bukannya tanpa ancaman dari dalam, seperti ketimpangan antara kota dan desa, keresahan sosial yang ditekan, tekanan dari generasi muda yang lebih kritis, dan tantangan ekonomi dari sektor properti yang menggelembung, kekuatan Tiongkok tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan signifikan dalam waktu dekat. Terlebih, dalam konteks regional Asia, tidak ada negara lain yang mampu menandingi Tiongkok secara menyeluruh. India, yang sering disebut sebagai penyeimbang alami, masih berjuang dengan birokrasi lambat, kemiskinan struktural, dan polarisasi internal. Jepang, meski maju secara teknologi dan budaya, mengalami penurunan demografis akut dan keterbatasan militer. Korea Selatan dan Singapura luar biasa dalam banyak hal, tetapi terlalu kecil untuk menjadi pusat kekuatan strategis regional. Sementara Rusia yang memiliki ambisi global dan kekuatan militer besar, lebih terlibat dalam konflik Eropa dan menghadapi sanksi global yang membatasi manuvernya di Asia Timur. Oleh karena itu, posisi Tiongkok sebagai negara paling kuat di Asia tidak datang dari kekuatan tunggal, melainkan dari kombinasi yang sangat jarang terjadi dalam sejarah dunia. Ukuran populasi raksasa, kekuatan ekonomi yang luas dan berlapis, keunggulan teknologi, militer modern dan adaptif, kontrol politik dalam negeri yang ketat namun efektif, serta jaringan pengaruh internasional yang menjangkau dari Asia Tengah hingga Amerika Selatan. Ketika negara-negara lain masih terjebak dalam siklus ketidakpastian, Tiongkok terus melaju dengan visi panjang yang telah diperhitungkan hingga dekade-dekade ke depan. Meskipun banyak pihak memprediksi bahwa konflik antara Tiongkok dan Amerika Serikat adalah keniscayaan yang tinggal menunggu waktu, Tiongkok tampaknya tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa kekuasaan sejati bukan hanya soal mendominasi secara militer, melainkan juga soal menciptakan ketergantungan global yang membuat dunia tidak bisa hidup tanpanya. Dalam dunia yang semakin multipolar, negara paling kuat di Asia ini tidak lagi sekadar mengikuti aturan permainan lama, melainkan mulai menulis aturan baru. Dunia pun mulai membaca dengan seksama, dan dalam banyak hal mulai menyesuaikan langkah, karena seperti yang telah terjadi sepanjang sejarah, kekuatan yang besar selalu datang bukan hanya dari senjata dan uang, tetapi dari narasi, arah, dan keyakinan kolektif, bahwa masa depan memang bisa dimiliki dan dikendalikan. Di titik ini, Tiongkok berdiri tegak, bukan hanya sebagai kekuatan utama Asia, tetapi sebagai arsitek masa depan yang sedang dibangun secara sistematis dan tak terhindarkan.